Hai, selamat datang di Kamar Pojok. Oke guys, di konten kali ini kita kedatangan narasumber dari keluarga kapok aja. Hey. Dan dia mau menceritakan kisah horornya, yaitu ya bisa dibilang kisah mistisnya dia selama dia hidup. Oke, jangan lama-lama lagi, kita tanya langsung aja ke orang. Jadi gimana bang? Gua kenalin dulu. Oke, boleh ya, lupa. Sorry. Halo bro, gua Sopo. Mungkin kalau lu udah stay tune dan subscribe dan like dan selalu nonton konten kapok, lu udah ngasih sama gua ya kan? Gua kemarin kan gua host nih. Sekarang gue mau sharing-sharing cerita pengalaman gue tentang hal-hal yang di luar logika lah, itunya. Jadi gini, jadi tuh dulu waktu gue kecil, gue tinggal di Jakarta Barat. Sampai sekarang sih gue tinggal di Jakarta Barat. Baratnya mana bro? Di Duri Kosambi. Iya, Tanah Koja. Kalau yang tahu pasti tahu dah. Tanah Koja. Subscribe tuh. Orang Tanah Koja, tolong di subscribe. Ada orang Tanah Koja di sini ya. Di subscribe sih bisa. Subscribe. Gue minta subscribe. Jadi waktu gue lahir emang di situ, di kampung Tanah Koja itu, suatu kampung itu emang saudara gue semua. Emang gue asli orang situ. Jadi waktu dulu gue kecil, gue di situ tuh sekitaran gue masih TK lah, masih belum sekolah deh, sebelum TK. Dulu rumah gue pernah kemalingan tuh. Kemalingan? Iya. Kemalingan barang gitu ya? Nggak tahu dah mau maling apa tuh orang. Pokoknya dia berusaha buat masuk ke rumah gue. Oh, baru mau sempat maling gitu? Iya. Jendela gue tuh dibobol sama dia. Kan dikunci di slot tuh, dari dalam. Dibobol sama dia dari luar. Iya. Nah, buat masuk ke rumah gua kan. Iya. Nah, di situ bapak gua bangun. Kedengeran suara ngebobol jendela itu. Cetak aja. Itu malam, subuh apa? Subuh itu, subuh. Jam berapa kira-kira? 2:30-an dah. 2:30-an mau masih sepi banget ya jalannya. Sepi banget di situ, udah sepi banget kalau jam segitu pasti. Jam 2:30-an. Pas maling itu ngebobol jendela rumah gua, bapak gua bangun, cetak, dengeran kan tuh? Iya. Langsung refleks keluar kamar. Iya. Pas bapak gua ngeliat maling ngeloncatin pagar rumah gua, baru ngebangunin gua, emak gua, abang-abang gua. Dikejar lah tuh. Ngejar tuh sekeluarga gua keluar. Iya. Ngejar. Jadi tuh posisi rumah gue tuh di belakang sekolah SD. Sekolah SD di situ ya. SD 04 kalau mau tahu, SD 04 Duri Kosambi. Di situ gelap banget kalau udah malam tuh. Emang horor banget gitu ya. Hawanya beda deh pokoknya. Apalagi di situ ada pohon mangga gede banget. Ya, biasa kan sarang setan kan pohon-pohon gitu kan. Pohon mangga gitu. Dikejar dah tuh sampai gang sekolah itu. Set. Nah, bapak gua, emak gua, abang gua ngeliatin jalanan itu, ngeliatin, kok orang malingnya nggak ada. Oh, jadi nggak ketangkap tuh maling tuh, udah kabur, loncat. Nah, di situ gua ngeliat, ini gua nggak ngarang ya, emang bener asli gua cerita. Gua ngeliat ada sosok baju putih, rambutnya panjang, jalan sono, belakangin kita jalan ke depan. Namanya masih kecil ya, gue bilang bapak gue, ya itu apaan? Kata gue gitu, gue bilang. Bapak gue jawab gini, apaan? Gak ada apa-apa. Dia gitu. Kalau anak kecil mah mungkin ya mata batin. Mungkin waktu masih kecil masih gitu. Kebuka ya, masih bisa lihat-lihat. Bisa jadi begitu kan. Itu gue masih kecil banget, gue belum sekolah TK, belum masuk TK gue itu. Berarti 6 tahunan? 4 tahunan lah. 4 tahunan. Umur 4 tahunan. 5 tahun kan udah masuk TK lah. Di situ gue cuma bodong yang lihat tuh. Gua. Namanya masih kecil ya, ngeliat gitu-gitu maksudnya kurang, nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu takut lah ya, maksudnya belum terlalu paham kan. Lah ya. Iya.
Gua, ih serem banget gue jalan sendiri, jalannya pelan. Ngambang nggak? Nah di situ gue nggak ngeliat, nggak ngeh kalau napak atau enggaknya tuh gue nggak ngeh. Tapi jalannya kayak kagak orang jalan biasa, kayak terbang gitu. Jadi cuma lu lihat aja gitu, lihat. Iya, Tapi yang lihat cuma lu doang. Gue dong jelas banget itu, demi Allah gue nggak bohong. Jelas banget itu tuh. Udah kata bapak gue, udah ayo balik ke rumah. Balik ke gue. Terus pikir gue, kata gue itu apa ya? Udahlah, daripada gue kepikiran terus gue takut nanti di rumah kan. Iya gitu. Nah itu cerita pas gue waktu masih kecil tuh. Pas gue udah masuk ke kelas 5 SD mau ke kelas 6 SD, di situ yang bisa, maksudnya yang sering melihat penampakan di rumah gue tuh cuma mama gue doang. Coba? Ibu. Oh, ibu. Mama gue. Iya. Nah, dia tuh rajin ngaji, Cok. Mama gue tuh rajin ngaji, rajin sholat. Jadi anaknya juga rajin. Kan buat nggak jauh dari pohonnya kan. Insya Allah anaknya juga sama-sama rajin. Nenek gua tuh emaknya dari mama gua udah meninggal kan, udah lama sebelum gua lahir. Udah almarhum. Emak gua cerita ke gua, Sofwan, kan nama gua Sofwan aslinya. Sofwan itu mama kalau ngaji nih, kalau tengah malam ngaji, emak gua suka sholat tahajud, Cok. Habis sholat tahajud tuh pasti dia ngaji. Di depan tuh kayak ada yang loncat-loncat. Yang lihat emak gua lagi cerita ke gua. Ke gua kan cerita, kata gua, apaan emang mama itu? Gak tahu, loncat-loncat di depan gitu kan katanya. Terus mama juga suka ngelihat ini nenek di depan ngejagain rumah, kayak ngejaga rumah gitu di depan rumah gua, di depan rumah, di teras. Nenek apa namanya meninggal udah lama mah, gue bilang dari sebelum kamu lahir, udah lama banget. Udah lama banget, udah umur lu aja udah berapa tahun. Tapi dari semua keluarga gue itu yang sering lihat cuma mama gue doang. Yang sering ngeliat hal-hal yang gitu cuma ibu doang ya. Justru gue cuma kali itu doang gue ngeliat. Maksudnya pas di kelas 5 kelas 6 SD sampai kelas 5 sampai kelas 5 SD, gua yang namanya ngeliat penampakan cuma itu doang tuh yang pas rumah gua kemalingan. Oh, jadi lu pengalaman lu lihat hal yang berwujud tuh bener-bener jelas, nggak sekilas gitu. Bener-bener jelas tapi nggak sekilas. Bener-bener jelas tuh jalan di depan gua gitu. Gua cuma situ doang. Nah sisanya baru kalau di rumah gua penampakan itu cuma mama gua doang yang sering suka ngeliat. Iya. Gue juga di rumah gua nih, di rumah gua dulu pas SD gue suka demen banget yang namanya nonton TV lah ya, sampai tengah malam. Kalau gua libur tuh hari Minggu, gue nonton TV sampai tengah malam, sampai jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Biasanya kan kalau malam-malam weekend tuh di TV tuh ada film-film seru kan. Pasti ya. Iya kan? Apalagi kalau jam 12 lewat tuh di TV pasti horor-horor semua sih biasanya sih. Ya Susana, film Susana. Di situ gue suka, jadi kan di TV kan digantung di tembok ya. Sekatan terbaru TV tuh. Iya. Nah, di belakang tembok itu dapur sama kamar mandi. Di situ kan ada buat pintu masuk dapur kamar mandi juga. Pintunya, tapi nggak ada pintunya, cuma ininya doang, kotaknya doang buat masuk gitu. Oh iya. Di situ gue suka ngeliat apa namanya, sekilas gitu bayangan putih lewat. Oh sekilas, ini mas sekilas nggak nampak itu, cuma sekilas bayangan putih lewat gitu. Tapi lu nggak bisa ngirain itu apa-apa. Nah nggak tahu gue. Sekilas doang gitu. Sekilas doang, sering banget gue ngeliat. Siang juga ada gitu. Rumah lu berarti agak-agak horor juga ya. Udah kayak kosan sih. Iya, udah kayak kosan di sini aja. Dulu selama gua SD dulu kalau siang tuh di rumah gua nggak ada siapa-siapa, Jawa.
Mbak gua ngajar di TK, bapak gua kerja. Baliknya sore. Baliknya sore. Abang gua pesantren. Oh, abang lu pesantren. Pesantren. Waktu lu lagi Gua masih sekolah SD. sekolah SD. Kelas 5 kelas 6 lah. Kelas 6. Iya. Bawa sunat ya. Wes, gua sunat dari kecil, Bro. Dari kecil. Dari TK gua sunat. Madu bentukan. Aduh, jangan dong. Bagusin siapa? Nah, dari situ siang-siang pun dia suka sekilas lewat gitu kalau gua lagi nonton TV. Gua kan kalau nonton TV tiduran gitu kan, tiduran sambil ngeliat ke atas. Siang-siang tuh. Siang-siang, Siang-siang bisa. siang-siang, Ada aja. siang-siang sekilas lewat itu. Cek, cek. Ih, kata gua. Halu nih. Mungkin suges kali gua ya. Iya. Tapi namanya dulu gua kecil gua nggak kenal namanya suges itu apa. Nah, Ini tuh apa, mikir gitu tuh apa, gua nggak tahu tuh begitu-gituan. Kan Pokoknya pikiran gua- juga. Iya, pokoknya gua nggak percaya namanya hal-hal mistis pokoknya dulu dah. Tahu belum. Iya, belum terlalu paham kali ya. Gue nanya lah ke emak gue, Sopan kalau nonton TV tuh suka ada yang lewat di belakang dapur, itu kenapa ya? Nah, gitu. Jawabnya Mama gue cerita gini, Mama juga kalau ngelihat Mama juga sering lihat tuh, gitu. Tapi kalau sekilas lewat tuh pasti ada orang yang meninggal. oh, tanda-tanda gitu, kayak tanda-tanda. Gak tau gitu, dah, bukan? mak gue ngomong gitu ke gue. Ah. Kalau sekilas tuh ada yang lewat di belakang dapur, pasti ada yang meninggal di kampung, di Tanah Koja, di kampung gua. Gitu kayak bentuk pertanda gitu ya kalau ada. Kan kalau dulu nih, zaman dulu kalau gua di kampung gua gitu, kayak ada suara burung gagak, gagak tuh. Sama banget. Pokoknya besoknya ada yang meninggal apa pertanda, kalau enggak orang yang lagi ngelahirin. Ada burung hantu gitu kalau di kampung gua. Yang Beda lagi dong. Gue yang mau ngomong. Ya. Oke bro, lanjut lagi. Gue kaget lah di situ. Wah, gimana sih namanya anak kecil dibilangin kalau sekelas gitu ada yang meninggal lah, berani juga kan? Ayo set gua aja sekarang merinding nih bro. Gue takutnya gimana ya? Kayak, aduh bahaya juga kok kalau ngeliat gitu pasti pasti ada yang meninggal kan? Iya. Mikir ke keluarga lah. Anjir. Oh lu mikirnya malah. Ke keluarga gue. Nah, ini anak laknat yang mikirnya ke situ. Ya namanya anak kecil kan ya, nggak kurang paham gituan kan. Ada juga bisa jadi ke keluarga gua kan, gitu kan. Ketakutannya lu ya. Iya, kata gua. Nah, terus gua masuk pondok lah di SMP kelas 1 SMP itu gua udah masuk pondok, Masuk pondok. masuk pesantren Di daerah mana itu bro? di daerah Banten, Balaraja. Balaraja, daerah Banten. Nama pondoknya Darul Kolam. Berapa? Di situ gue pesantren cuma 4 tahun. Sekolah cepat ya? Hah? Sekolahnya cepat pintar. Karena saya tidak kuat pelajarannya. Oh, gua kira dia benar-benar rajin di situ gitu. Gue keluar kelas 2 SMA gue ngelanjut di luar di Anida Al Islamiyah. Berarti masih mending kalau lu keluar, kalau teman gua ada. Dia Dikeluarin. Kalau ada durasi 1 jam di sini itu dia orangnya. Durasi 1 jam cuma 1 video udah ketahuan dong. Boleh lanjut lagi bang. Nah, gue di rumah, gue keluar tuh pas COVID. Keluar pas COVID-19, jadi kan semua sekolah tuh di rumah semua kan belajarnya. Zoom meet apa? Pesantren kita enggak? Enggak, ini di luar pesantren. Kalau ceritain di pesantren panjang. Ya, tahu. Ntar ada nextnya dah kalau gue ceritain pengalaman gue di pesantren. Boleh lah. Kalau ada kelanjutannya buat menceritakan. Bareng temen gue yang pesantren juga ntar. Boleh lah, kita sering-sering lagi di sini ya. Yuk bang, lanjut bang. Nah, gue kelas 2 SMA di luar kan. Posisi itu gue COVID, udah di rumah semua pondok juga dipulangin. Waktu itu disuruh pemerintah sama presiden. Gua ya namanya COVID-19 kan nular kan Iya. gampang ya. Itu kan lagi ekstrim-ekstrimnya gitu. Ya. Bener-bener semua dilarang gitu. Apalagi di pondok kan. Apalagi pondok yang serba berhubungan. serba dicampur. Dipulangin dah tuh. Gua nggak mau nyusahin orang tua gua. Gua minta udahlah keluar aja. Oh, shit. Ini
dia baik juga ya jadi anak ya, berarti Tapi pengertian gitu tapi ya. pemikiran orang tua gue beda, Cok. Di anak udah dikasih udah dikasih enak malah minta yang ribet katanya. Kalau orang tua kan dia mau sekeras apapun nyari duit, susah apapun, kalau anaknya tujuannya untuk sukses ya apalagi gitu. Ya, dia mau yang terbaik mungkin Mau buat yang anaknya terbaik, kan. iya. Ya, gue mau ikutin alur orang tua gue aja. Jadi gue kelas 2 SMA di rumah terus tuh gue jumit pas gue pulang tuh gue nggak boleh keluar sama bapak gue, pokoknya mau kemana-mana jangan dah, soalnya covid masih kental-kental lah tuh. Oh iya, lagi benar-benar susah banget buat interaksi buat sama orang tuh, saling kayak main jaga jarak, jaga social jarak. distancing. Betul itu. Social distancing susah tuh. Gue masuk daftar di SMA luar, gue masuk udah tuh gue dulu masuk sekolah cuma 2 minggu 2 kali. 2 minggu 2 kali. 2 kali masuk ke sekolah, sisanya jumit. Oh, Sisanya di rumah jumit. ya. Gue udah kenalan kan sama teman-teman gue nih di SMA. Nah, rumah gue waktu itu posisinya orang tua gue lagi nggak ada di rumah satu malam. Lagi sepi. Lagi Semuanya. sepi. Cuma tinggal lu doang gitu. Cuma gue doang di rumah. Gue ajak lah kawan-kawan SMA gue buat di rumah gue, buat temenin gue juga kan, sembari ngopi, sembari ngobrol kan. Di situ temen-temen gue digangguin. Temen lu digangguin? Iya. Jadi nginep apa? Posisinya malam? Posisi malam tuh sekitar tengah malam, jam 12-an lah. Jam 12 malam. Lumayan lah, udah tengah malam lah ya. Gue lagi di kamar gue kan. Sebagian temen gue tuh di dapur mau masak mie buat makan, bocah kan. Iya. Makan. Nah, 3 orang jalan ke dapur, tiba-tiba yang tadinya panci ngegantel di tembok, panci biasa yang buat masak air panas tuh ya kan, ngegantel di tembok, tiba-tiba mental ke atas, kayak ada yang jatuhin gitu. Iya, kayak ada yang lempar gitu. Di situ temen gue lari ke gua bilang, Wan, itu di dapur panci terbang katanya. Iya, panci terbang katanya. Lah, serius lu, seumur umur gua nggak pernah lu gua kayak gitu. Gua bilang, demi Allah nih mah, dia nyebut Tuhan ya. Iya, berarti percaya. Apa gua mau ngomong apa gua nyebut gitu kan? Suges lu, gua bilang, bohong lu, masih mana mungkin sih? Tanya lu, ada saksinya 2 orang gitu sama dia. Iya bener. Yang keteror gitu tuh bukan teman lu satu, tapi 2 orang. 2 orang. Iya no, panci terbang kata dia. Langsung gue samperin kan. Padahal gue takut, Cok. Gue juga takut. Buset. Tapi namanya rumah gue sendiri kan. Buset, dari kecil gue di situ berani neko-neko tuh setan gue bilang. Gue ngajiin nih setan nih gue bilang gitu kan ya. Percaya diri aja lah. Kan namanya gitu, kalau kita makin takut dia makin jadi kan. Iya, emang asli. Makin nyeremin. Iya, ya udahlah, percaya diri aja kan. Gue ke dapur tuh, temenin gue bilang ke dapur. Pancinya bener jatuh di bawah. Posisinya emang di atas panci, di atas ngegantel. Terbang. Tikus memang bisa nempel di tembok. Spiderman itu tikus. Cicak tuh mungkin. Oke. Cicak nyenggol panci sekeras apa cicak? Bisa aja gitu mungkin. Ya nggak tahu mungkin ya. Bener, pancinya jatuh di bawah. Wah, iya lagi gue bilang. Wah, iya lagi. Tapi serius nih. Jatuh gue bilang. Iya, ini mah bukan kayak jatuh ke senggol, tapi dia kayak terbang ke atas terus jatuh ke bawah. Oh, jadi dia tuh ngelihat tuh. Enggak ngebanting. Kayak kan kalau ke senggol kan langsung jatuh ke bawah. Ini kayak terbang dulu ke atas baru jatuh ke bawah. Iya. Serius lu, ekstrim juga rumah lu ya. Lu pada pulang, gue sendiri di rumah nih gue. Gue takut gue nih, bilang. Serius kata dia. Aduh, nggak beres nih gue bilang. Gue banyak istighfar di situ kan, lu seta. Ya iyalah mau baca perlindungan di atas, iya. Minta gituan mah perlindungan pasti kan namanya di atas, bisa apa lagi? Siapa lagi? Iya kan makhluk, semuanya kan ciptaan Allah kan. Temen gue minta perlindungan sama itu salah jalan. Itu sesat. Itu sesat itu. Jadi begitu, Bang. Iya. Kalau emang di rumah lu emang angker kayak gitu sih, kayaknya lu pindah
kata gue ya. Tapi kalau setiap kayak gitu kalau orang Betawi tuh biasanya bang kalau rumah digituin pasti diadain tahlil namanya. Tahlil ngaji bareng, undang-undang keluarga tahlil gitu biar ngusir itu. Biar ngusir, gitu. iya. Carain ustadz juga gitu. Oke bang lah, terima kasih atas apa namanya Bang Sofwan, Bang Sopo Oke cerita-cerita bang, gue nih. makasih bang buat cerita-ceritanya sering-seringnya di malam ini. Siap. Pokoknya banyak-banyak terima kasih buat Bang Sofwan. Sopo aja Sofwan, Sopo, buat Bang Sopo. Banyak-banyak terima kasih udah bercerita di konten kapok ini. Semoga pokoknya bang jangan kapok-kapok, kalau mau cerita langsung bang sini bang. Mau sharing-sharing kisah hidup, kisah cinta bisa bang kapok bang. Pokoknya mah ditampung bang sama kapok bang. Nggak pernah kapok. Nggak pernah kapok. Oke, punya siap Tuhan bang. ngapain kapok ya kan. Oke. Pokoknya mah di sini ada yang pesan-pesan buat subscriber gitu. Buat ikutin. Intinya mah kalau ketemu yang namanya begituan jangan pernah yang namanya takut. Betul. Kita kan semuanya punya Tuhan. Betul sekali. Ada doa-doanya buat ngusir-ngusir gituan juga kan. Makanya kalau ngaji jangan sekedar ngaji. Diamalin. Betul. Jangan cuma keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan gitu. Jadi nggak masuk di otak kan. Terima kasih buat yang sudah nonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe welcome to the club. Kita dari Kamar Pojok. Buat yang nonton, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe welcome to the club. Yang sudah subscribe welcome to the club. Terima kasih yang sudah subscribe. Anjing apa sih lupa? Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang sudah subscribe, welcome. Yang belum subscribe, gue sujud. Tulis. Ih, gua belum bisa.